Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konseling realitas. Ada pun yang pertama yaitu sejarah konseling realitas. Konseling realitas dicetuskan oleh William Glasser yang merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, sederhana, dan bentuk bantuan langsung pada klien. Perkembangan ini berkembang pada awal tahun 30-an sampai 60-an. Alasan Glasser mengembangkan pendekatan ini antara lain karena ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisis karena pendekatan psikoanalisis kurang efektif dan efisien dan tidak setuju dengan anggapan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Proses pengembangan Glasser mulai menerbitkan sebuah buku dan dikembangkan di rumah sakit, tetapi oleh teman-temannya tidak mendapat persetujuan serta dukungan, bahkan ditolak, namun hal ini tidak membuat Glasser putus asa. Kemudian dilanjutkan dengan praktekan teorinya di VA Hospital. Di sana mendapatkan tanggapan baik yang akhirnya teori tersebut dapat berkembang serta diterima oleh kolega-kolega yang bahkan dulu tidak menyetujuinya. Hal ini berdasarkan pada konsep terapi realitas, di mana seorang klien ditolong agar dia mampu menghadapi realita di masa depan dengan penuh optimis. Konsep dasar. Pertama A, pandangan tentang manusia. Konseling realitas dibangun di atas asumsi bahwa manusia adalah agen yang menentukan dirinya sendiri. Prinsip ini menyiratkan bahwa masing-masing orang memikul tanggung jawab untuk menerima konsekuensi-konsekuensi dari tingkah lakunya sendiri, tampaknya orang menjadi yang ditetapkannya. Selanjutnya B, pemenuhan kebutuhan dasar. Glasser berpandangan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu kebutuhan psikologis atau fisik dan psikologis, cinta dan penghargaan yang mempengaruhi pada perilakunya. Kedua kebutuhan psikologis tersebut digabung menjadi satu kebutuhan yang sangat utama yang disebut identitas. Individu yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya akan dapat memerintah kebutuhan kehidupan sendiri menggunakan prinsip 3R, right, responsibility, dan reality. Yang C, perilaku menyimpang. Menurut Glasser, dalam kutipan Latipun 2006-153, perilaku yang menyimpang yaitu individu yang berperilaku tidak tepat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memuaskan kebutuhannya. Akibatnya, kehilangan sentuhan dengan realitas objektif, tidak dapat melihat sesuatu sesuai dengan realitanya, tidak dapat melakukan atas dasar kebenaran, tanggung jawab, dan realita. Selanjutnya itu tujuan konseling. Korea 2013, maka konseling perilaku memiliki tujuan adalah meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan pembelajaran baru bagi konseli. Dengan bantuan dari konselor, konseling realitas bertujuan membantu individu untuk mencapai otonomi dan identitas berhasil sebagai tujuan khususnya. Kelebihan dan kelemahan. Adapun kelemahannya yaitu teori ini mengabaikan tentang inteligensi manusia, perbedaan individu dan faktor genetik lainnya. Dalam konseling kurang menekankan hubungan baik antara konselor dan konseli. Hanya sekedarnya pemberian reinforcement jika tidak tepat dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Setelah itu kelebihannya. Asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. Asumsi mengenai kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Adapun karakteristik konseling realita. Yang pertama, konseling realitas menolak konsep tentang penyakit mental. Ia berasumsi bahwa bentuk-bentuk gangguan tingkah laku yang spesifik adalah akibat dari ketidaktanggungjawab diri klien itu sendiri. Yang kedua, konseling realitas berfokus pada tingkah laku sekarang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Meskipun tidak menganggap perasaan-perasaan dan sikap-sikap itu tidak penting, konseling realitas menekankan kesadaran atas tingkah laku sekarang. 3. Konseling realitas berfokus pada saat sekarang, bukan kepada masa lampau, karena masa lampau seseorang itu telah tetap dan tidak bisa diubah, maka yang bisa diubah hanyalah saat sekarang dan masa yang akan datang. Keempat, konseling realitas menekankan pertimbangan senioritas menempatkan pokok pentingnya pada peran klien dalam menilai kualitas tingkah lakunya sendiri dalam menentukan apa yang membantu kegagalan yang dialaminya.
Selanjutnya yaitu konseling realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Kelima, konseling realitas menghapus hukuman titik. Gessler meningkatkan bahwa pemberian hukuman guna mengubah tingkah laku tidak efektif dan akan mengakibatkan kerusakan hubungan terapeutik. Terakhir, konseling realitas menekankan tanggung jawab belajar. Belajar tanggung jawab adalah proses seumur hidup. Kesimpulannya, teori dasar konseling realitas adalah teori pilihan yang menjelaskan bahwa manusia berfungsi secara individu dan juga berfungsi secara sosial dengan pilihan perilaku efektif yang bertanggung jawab. Konseling realita bertujuan membantu individu untuk mencapai otonomi dengan identitas berhasil sebagai tujuan khususnya. Dalam hal ini, klien belajar keterampilan umum, keterampilan kognitif atau intelektual, dan keterampilan menghadapi masalah kehidupannya. Pengalaman klien yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu adalah pengalaman memusatkan pada tingkah laku, membuat rencana, mengevaluasi tingkah laku sendiri, belajar kecanduan positif sebagai puncak pengalaman. Terima kasih.